Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delia Agustira dengan nomor NPM 213507047, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sistem pemerintahan secara presidensial dan secara parlementer. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, setiap negara dalam menjalankan pemerintahannya memiliki sistem yang berbeda-beda, meskipun dengan nama yang sama, seperti sistem presidensial ataupun sistem parlementer. Baik sistem presidensial maupun sistem parlementer sesungguhnya berakar dari nilai-nilai yang sama, yaitu demokrasi. Penerapan demokrasi dalam setiap negara juga mengambil bentuk yang berbeda-beda antara negara yang satu maupun dengan negara yang lain. Terkadang dalam sebuah negara, dalam menjalankan pemerintahannya, mengambil bentuk sistem parlementer. Ada juga suatu negara yang menjalankan sistem presidensial, demi untuk mewujudkan suatu demokrasi. Terkadang juga muncul suatu anggapan bahwa sistem pemerintahan presidensial itu lebih unggul dan cenderung lebih stabil daripada sistem pemerintahan secara parlementer. Anggapan ini merupakan anggapan yang tidak sepenuhnya benar. Persoalan sebenarnya adalah tergantung bagaimana demokrasi dijalankan dalam sebuah negara. Tarik-menarik antara dua teori sistem pemerintahan tersebut mempunyai implikasi apakah suatu negara lebih dominan menyelenggarakan sistem presidensial atau parlementer. Nah, sebelum menjelaskan dan memaparkan secara lebih luas terkait persoalan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, dari sisi perbedaan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian keduanya, yang diambil dari salah satu jurnal ilmiah karya Muhammad Taufik tahun 2020 dengan judul Dinamika dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer di Indonesia. Langsung saja, yang pertama yaitu sistem pemerintahan presidensial, atau disebut juga dengan sistem kongresional. Merupakan suatu sistem pemerintahan di mana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung, seperti dalam sistem parlementer. Nah, sementara sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Langsung saja ke perbedaan dari ciri-ciri sistem pemerintahan secara presidensial. Yang pertama, kedudukan presiden di samping sebagai kepala negara juga sebagai kepala eksekutif. Yang kedua, presiden dan parlemen masing-masing dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jadi tidaklah mengherankan jikalau ada kemungkinan terjadi komposisi presiden berasal dari partai politik yang berbeda dengan komposisi mayoritas anggota partai politik yang menduduki kursi di parlemen. Selanjutnya yang ketiga, karena presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, maka kedudukan antara kedua lembaga ini tidak bisa saling mempengaruhi. Beda halnya seperti dalam parlemen yang dapat menjatuhkan. Selanjutnya, kendati presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen di tengah-tengah masa jabatannya berlangsung. Namun, jika presiden melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka presiden dapat dijatuhi impeachment dari pengadilan DPR. Nah, kemudian dalam rangka menyusun kabinet atau menteri, presiden wajib minta persetujuan parlemen. Di sini presiden hanya menyampaikan nominasi anggota kabinet, sedangkan parlemen memberi persetujuan personil yang telah diajukan oleh presiden. Dan kemudian menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden. Nah, yang selanjutnya perbedaan dari
pemerintahan parlementer. Yang pertama, terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif. Bahkan antara keduanya saling ketergantungan satu sama lain. Kemudian, eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh parlemen dari partai politik atau organisasi peserta pemilu yang menduduki kursi mayoritas di parlemen. Kemudian, kepala negara ataupun apapun sebutannya, hanya berfungsi untuk berkedudukan sebagai kepala negara, tidak sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan. Kemudian, dikenal dengan adanya mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen yang mengakibatkan parlemen dapat membubarkan ataupun menjatuhkan mosi tidak percaya kepada kabinet. Jika pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintah yang dilakukan oleh menteri baik di bidangnya masing-masing ataupun atas dasar kolektivitas tidak dapat diterima oleh parlemen. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai perbedaan sistem presidensial ataupun sistem pemerintahan secara parlementer. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.